Buku Akuntansi Biaya dengan Penekanan Manajerial oleh Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, dan Madhav Virajan. Buku Akuntansi Biaya dengan Penekanan Manajerial adalah panduan komprehensif yang mengintegrasikan konsep akuntansi biaya dengan penerapan manajerial. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami bagaimana akuntansi biaya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam berbagai konteks bisnis. Melalui pendekatan sistematis, buku ini mengupas topik dari dasar-dasar akuntansi biaya hingga aplikasi tingkat lanjut, seperti analisis profitabilitas pelanggan, balance scorecard, dan teori kendala atau theory of constraints. Dengan fokus pada relevansi dan fleksibilitas, buku ini tidak hanya mengajarkan metode penghitungan biaya tetapi juga penerapan praktisnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Buku ini juga mencerminkan perkembangan terkini dalam praktik akuntansi manajemen, termasuk teknologi modern dan strategi pengelolaan biaya. Dengan studi kasus dan alat analisis yang terintegrasi, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami hubungan antara akuntansi biaya dan keberhasilan strategis organisasi. Buku ini adalah alat yang esensial untuk mempersiapkan pembaca menjadi pemimpin yang mampu membuat keputusan berbasis data dan menciptakan nilai tambah dalam organisasi. Bab 1. Manajer dan Akuntansi Manajemen. Bab ini menjelaskan hubungan antara akuntansi manajemen dan fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh manajer dalam organisasi. Peran utama akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi ini dapat berupa data keuangan maupun non-keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam pengelolaan operasional dan strategis. Dalam perencanaan, akuntansi manajemen membantu menetapkan tujuan organisasi, menentukan strategi yang akan diambil, dan mengembangkan rencana aksi melalui penyusunan anggaran. Dalam fungsi pengendalian, akuntansi manajemen memberikan alat untuk memantau kinerja aktual dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi penyimpangan yang memerlukan tindakan korektif. Selain itu, akuntansi manajemen juga memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan melalui analisis informasi yang relevan, seperti penilaian proyek investasi, evaluasi profitabilitas produk, dan alokasi sumber daya. Bab ini juga membedakan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan, di mana fokus utama akuntansi manajemen adalah pada pengguna internal dengan orientasi ke masa depan. Sedangkan akuntansi keuangan diarahkan pada pelaporan eksternal dengan fokus pada data historis. Bab 2. Pendahuluan ke istilah dan tujuan biaya. Bab ini memberikan landasan dasar untuk memahami konsep dan istilah biaya yang akan digunakan dalam seluruh buku. Biaya dikelompokkan berdasarkan berbagai kategori, termasuk perilaku, fungsi, dan elemen. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume aktivitas, seperti sewa gedung. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung proporsional dengan tingkat aktivitas, seperti bahan baku. Selain itu, biaya campuran mengandung elemen tetap dan variabel, seperti tagihan listrik yang memiliki komponen tetap dan tambahan yang bergantung pada pemakaian. Fungsi biaya meliputi produksi, pemasaran, administrasi, dan distribusi, sementara elemen biaya meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bab ini juga membahas tujuan utama pencatatan biaya, yaitu membantu dalam penentuan harga produk yang akurat, evaluasi profitabilitas, dan pengendalian operasional. Sebagai contoh, pengelompokan biaya memungkinkan manajer untuk memahami struktur biaya dan membuat keputusan strategis yang lebih baik, seperti mengidentifikasi peluang efisiensi dan mengelola alokasi sumber daya secara optimal.
Bab 3. Analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Bab ini mengeksplorasi alat analisis biaya volume laba yang membantu manajer dalam memahami hubungan antara biaya, volume aktivitas, dan laba. Analisis biaya volume laba memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi bagaimana perubahan dalam variabel seperti harga jual, biaya tetap, biaya variabel, dan volume produksi memengaruhi profitabilitas. Salah satu konsep utama yang dibahas adalah break-even point, yaitu titik di mana pendapatan total sama dengan total biaya, sehingga laba adalah nol. Konsep lain yang penting adalah margin kontribusi, yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Margin kontribusi ini digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi dampak perubahan dalam variabel tertentu terhadap hasil keuangan. Sebagai contoh, skenario what if dapat membantu manajer memahami bagaimana penurunan harga jual atau kenaikan biaya bahan baku akan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai target laba. Bab ini dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi yang menunjukkan bagaimana analisis biaya volume laba diterapkan dalam situasi bisnis nyata. Seperti penentuan volume produksi minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Bab 4. Penentuan biaya per job. Bab ini menguraikan sistem biaya per job yang digunakan untuk mencatat dan melacak biaya dalam proyek atau produk yang spesifik dan unik. Sistem ini ideal untuk industri yang memproduksi barang atau layanan berdasarkan pesanan, seperti konstruksi, percetakan, atau manufaktur khusus. Proses ini dimulai dengan pencatatan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang digunakan untuk job tertentu. Overhead pabrik, yang merupakan biaya tidak langsung, dialokasikan ke job berdasarkan dasar alokasi yang sesuai, seperti jam kerja atau biaya bahan baku. Bab ini juga menjelaskan bagaimana laporan biaya per job membantu manajer dalam menetapkan harga, mengevaluasi profitabilitas, dan mengidentifikasi area inefisiensi. Sebagai contoh, jika sebuah job memerlukan lebih banyak waktu atau sumber daya daripada yang diperkirakan, laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses produksi memerlukan penyesuaian. Dengan menggunakan pendekatan ini, organisasi dapat memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan job tertentu dicatat dengan akurat, sehingga mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Bab 5. Penentuan biaya berbasis aktivitas atau activity-based costing dan manajemen berbasis aktivitas atau activity-based management. Bab ini membahas pendekatan biaya berbasis aktivitas yang dirancang untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam alokasi biaya overhead. Dalam sistem ini, biaya overhead tidak hanya dialokasikan berdasarkan volume produksi, tetapi juga berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya, yang disebut cost drivers. Aktivitas seperti pemesanan bahan baku, inspeksi kualitas, dan pengangkutan barang diidentifikasi sebagai penyebab utama biaya overhead. Setelah aktivitas diidentifikasi, biaya overhead dialokasikan ke produk atau layanan berdasarkan tingkat aktivitas yang dikonsumsi. Bab ini juga membahas bagaimana data biaya berbasis aktivitas digunakan dalam manajemen berbasis aktivitas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Sebagai contoh, manajemen berbasis aktivitas dapat membantu perusahaan mengidentifikasi proses yang terlalu rumit atau berbiaya tinggi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan perubahan yang meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Dengan menggunakan biaya berbasis aktivitas dan manajemen berbasis aktivitas, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur biaya mereka, yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal harga produk, desain proses, dan alokasi sumber daya.
Bab 6. Anggaran utama dan akuntansi pertanggungjawaban. Bab ini membahas penyusunan anggaran utama sebagai alat perencanaan strategis dan pengendalian manajerial. Anggaran utama mencakup anggaran operasional dan anggaran keuangan yang bersama-sama membentuk rencana keuangan terintegrasi untuk seluruh organisasi. Anggaran operasional mencakup elemen-elemen seperti penjualan, produksi, dan biaya operasional. Sementara anggaran keuangan mencakup arus kas, neraca proforma, dan laporan laba rugi proforma. Akuntansi pertanggungjawaban diperkenalkan sebagai pendekatan untuk menghubungkan kinerja unit organisasi dengan manajer yang bertanggung jawab. Setiap unit diberikan target anggaran, dan kinerja mereka diukur berdasarkan pencapaian target tersebut. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara objektif, serta memberikan insentif kepada manajer yang berhasil mencapai atau melampaui target mereka. Sebagai contoh, jika sebuah departemen produksi melebihi anggaran mereka, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk menentukan apakah penyimpangan ini disebabkan oleh faktor yang dapat dikendalikan atau tidak. Dengan cara ini, anggaran utama dan akuntansi pertanggungjawaban bekerja bersama untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan tujuan strategis tercapai. Bab 7. Anggaran fleksibel, varians biaya langsung, dan pengendalian manajemen. Bab ini membahas anggaran fleksibel sebagai alat untuk menyesuaikan anggaran berdasarkan perubahan volume aktivitas. Berbeda dengan anggaran statis yang tetap tidak berubah meskipun terjadi perbedaan dalam volume aktual, anggaran fleksibel memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan anggaran dengan kondisi operasional yang sebenarnya. Bab ini menjelaskan bagaimana anggaran fleksibel dibuat dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel serta menghitung total biaya untuk berbagai tingkat aktivitas. Analisis varians biaya langsung menjadi bagian penting dari pengendalian manajemen, yang melibatkan perbandingan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan dalam anggaran fleksibel. Varians dapat dikelompokkan menjadi varians harga, yang menunjukkan perbedaan antara harga aktual dan harga standar, dan varians efisiensi, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah aktual bahan atau tenaga kerja yang digunakan dan jumlah standar yang diharapkan. Bab ini menekankan pentingnya analisis varians dalam mengidentifikasi penyebab penyimpangan dan memberikan dasar untuk tindakan korektif. Misalnya, varians negatif dalam biaya bahan baku dapat menunjukkan bahwa pemasok mengenakan harga lebih tinggi dari yang diharapkan, atau bahwa bahan baku digunakan secara tidak efisien dalam produksi. Bab 8. Anggaran fleksibel, varians biaya overhead, dan pengendalian manajemen. Bab ini melanjutkan pembahasan tentang anggaran fleksibel dengan fokus pada biaya overhead. Dalam proses ini, biaya overhead dibagi menjadi overhead tetap dan overhead variabel. Anggaran fleksibel digunakan untuk menentukan biaya overhead yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Varians overhead dikelompokkan menjadi varians pengeluaran, yang mengukur perbedaan antara biaya aktual dan biaya anggaran untuk overhead tetap dan variabel, serta varians efisiensi, yang mengukur sejauh mana aktivitas aktual berbeda dari aktivitas yang direncanakan. Pengendalian manajemen melalui analisis varians overhead memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area di mana biaya tidak terkendali. Sebagai contoh, varians pengeluaran overhead tetap yang signifikan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kenaikan tak terduga dalam biaya tetap seperti sewa atau asuransi. Selain itu, varians efisiensi overhead variabel dapat mengindikasikan bahwa sumber daya seperti listrik atau bahan habis pakai tidak digunakan secara optimal. Dengan demikian, bab ini memberikan wawasan penting untuk membantu perusahaan menjaga biaya overhead tetap terkendali dan sesuai dengan target anggaran. Bab 9. Penentuan biaya persediaan dan analisis kapasitas.
Bab ini membahas metode untuk menentukan biaya persediaan serta pentingnya analisis kapasitas dalam mengelola sumber daya organisasi. Persediaan biasanya dinilai menggunakan salah satu dari beberapa metode, seperti FIFO atau First In First Out, LIFO atau Last In First Out, ataupun rata-rata tertimbang. Setiap metode memiliki implikasi yang berbeda terhadap penilaian persediaan dan laporan keuangan perusahaan. Sebagai contoh, metode FIFO mencerminkan biaya yang lebih rendah dalam laporan laba rugi selama periode inflasi karena persediaan yang lebih tua dengan biaya rendah dicatat sebagai biaya barang yang dijual terlebih dahulu. Analisis kapasitas mencakup pengukuran kapasitas yang tersedia dan membandingkannya dengan kapasitas yang digunakan. Kapasitas teoritis mengacu pada tingkat produksi maksimum yang dapat dicapai di bawah kondisi ideal, sedangkan kapasitas praktis memperhitungkan kendala seperti perawatan mesin dan waktu henti. Dengan membandingkan kapasitas yang digunakan dengan kapasitas yang tersedia, organisasi dapat mengidentifikasi inefisiensi dalam operasi mereka dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas. Misalnya, jika kapasitas yang digunakan jauh lebih rendah daripada kapasitas yang tersedia, hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki terlalu banyak sumber daya tetap yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Bab 10. Menentukan perilaku biaya. Bab ini mengeksplorasi bagaimana biaya berperilaku dalam hubungannya dengan perubahan tingkat aktivitas. Perilaku biaya dikategorikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Pemahaman tentang perilaku biaya sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian, karena membantu organisasi memprediksi bagaimana perubahan dalam aktivitas akan memengaruhi biaya. Beberapa metode analisis digunakan untuk menentukan perilaku biaya, termasuk analisis grafik scatter, metode high-low, dan analisis regresi. Metode grafik scatter melibatkan plot data historis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara biaya dan aktivitas. Metode high-low menggunakan tingkat aktivitas tertinggi dan terendah untuk menghitung elemen tetap dan variabel dari biaya campuran. Analisis regresi memberikan pendekatan yang lebih canggih dengan menghitung hubungan linier antara biaya dan aktivitas berdasarkan data historis. Dengan memahami perilaku biaya, organisasi dapat mengembangkan model prediktif yang lebih akurat untuk perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan strategis. Sebagai contoh, jika biaya variabel diketahui meningkat secara proporsional dengan peningkatan produksi, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi peningkatan biaya bahan baku dan tenaga kerja seiring dengan peningkatan permintaan produk. Bab 11. Pengambilan keputusan dan informasi relevan. Bab ini membahas pentingnya informasi relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Informasi relevan adalah data yang berkaitan langsung dengan keputusan yang akan diambil dan dapat memengaruhi hasil keputusan tersebut. Informasi ini seringkali melibatkan biaya dan pendapatan yang berbeda antara alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan strategis mencakup berbagai skenario, seperti menerima atau menolak pesanan khusus, menghentikan produk yang tidak menguntungkan, atau memutuskan antara memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar. Dalam setiap skenario, hanya biaya dan pendapatan yang berbeda antara alternatif yang dipertimbangkan sebagai informasi relevan. Misalnya, ketika memutuskan apakah akan menerima pesanan khusus dengan harga diskon, biaya variabel yang langsung terkait dengan pesanan adalah informasi yang relevan. Sementara biaya tetap yang tidak berubah tidak relevan untuk keputusan ini. Bab ini juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan faktor non-keuangan dalam pengambilan keputusan, seperti dampak terhadap hubungan pelanggan, kualitas produk, atau reputasi perusahaan. Bab 12. Keputusan harga dan manajemen biaya. Bab ini membahas strategi penentuan harga dan peran manajemen biaya dalam mendukung daya saing perusahaan.
Penentuan harga produk mencakup beberapa pendekatan, termasuk cost plus pricing, di mana harga ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan pada total biaya, dan target costing, di mana perusahaan menentukan harga yang diinginkan berdasarkan permintaan pasar, dan kemudian bekerja untuk mencapai biaya yang mendukung harga tersebut. Pendekatan target costing sangat relevan dalam industri dengan persaingan ketat, di mana perusahaan harus mengelola biaya dengan hati-hati untuk tetap kompetitif. Bab ini juga mencakup diskusi tentang bagaimana perusahaan dapat menggunakan informasi biaya untuk mengevaluasi profitabilitas produk, memutuskan portofolio produk, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Manajemen biaya melibatkan berbagai teknik, seperti pengurangan biaya melalui desain ulang produk, perbaikan proses, dan pengelolaan rantai pasok. Dengan memadukan strategi penentuan harga dan manajemen biaya, perusahaan dapat menciptakan nilai bagi pelanggan sambil memaksimalkan profitabilitas mereka. Bab 13. Strategi, Balance Scorecard, dan Analisis Profitabilitas Strategis. Bab ini menjelaskan hubungan antara strategi organisasi, pengukuran kinerja, dan profitabilitas. Balance Scorecard diperkenalkan sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif, tidak hanya keuangan tetapi juga aspek lain yang relevan. Terdapat 4 perspektif utama dalam Balance Scorecard: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Perspektif keuangan fokus pada pencapaian target laba dan pengelolaan biaya. Perspektif pelanggan menilai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti kepuasan pelanggan atau pangsa pasar. Perspektif proses internal mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional, sedangkan perspektif pembelajaran menilai kemampuan organisasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensi. Analisis profitabilitas strategis membantu organisasi mengidentifikasi aktivitas atau segmen bisnis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap laba. Dengan menggunakan data yang tersedia, organisasi dapat mengevaluasi strategi mereka, mengalokasikan sumber daya ke area dengan potensi pertumbuhan terbesar, dan mengambil tindakan untuk mengatasi aktivitas yang tidak menguntungkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis dengan menyeimbangkan fokus antara hasil jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Bab 14. Alokasi biaya, analisis profitabilitas pelanggan, dan analisis varians penjualan. Bab ini membahas proses alokasi biaya ke produk, pelanggan, atau segmen bisnis tertentu untuk memahami kontribusi mereka terhadap laba organisasi. Alokasi biaya dilakukan untuk biaya tidak langsung yang tidak dapat diatribusikan langsung ke produk atau pelanggan tertentu, seperti biaya pemasaran atau administrasi. Teknik alokasi biaya mencakup metode langsung maupun metode bertahap. Proses ini membantu organisasi mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang profitabilitas setiap segmen. Analisis profitabilitas pelanggan menyoroti pentingnya mengevaluasi pelanggan berdasarkan kontribusi mereka terhadap pendapatan dan biaya. Tidak semua pelanggan memberikan kontribusi yang sama terhadap laba, sehingga penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan dan memprioritaskan upaya mereka terhadap kelompok ini. Analisis varians penjualan mencakup evaluasi penyebab perbedaan antara target penjualan dan realisasi penjualan. Varians dapat disebabkan oleh perubahan dalam volume, harga, atau campuran produk yang terjual. Analisis ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penjualan, memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang. Bab 15. Alokasi biaya Departemen Pendukung, biaya bersama, dan pendapatan. Bab ini berfokus pada proses alokasi biaya dari Departemen Pendukung, seperti Departemen Sumber Daya Manusia atau Teknologi Informasi, ke Departemen yang menghasilkan pendapatan.
Departemen pendukung menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh departemen lain untuk beroperasi, tetapi biayanya seringkali tidak secara langsung terkait dengan produk atau layanan tertentu. Metode alokasi yang digunakan mencakup metode langsung, di mana biaya departemen pendukung dialokasikan langsung ke departemen pengguna, serta metode bertahap, yang mempertimbangkan interaksi antara departemen pendukung. Bab ini juga membahas alokasi biaya bersama, yang terjadi ketika beberapa produk dihasilkan dari satu proses produksi yang sama. Biaya bersama dialokasikan ke produk berdasarkan metode seperti nilai jual relatif atau unit ekuivalen. Alokasi ini penting untuk menghitung biaya per unit yang akurat dan menentukan harga jual. Dalam beberapa kasus, pendapatan bersama juga dibahas, terutama dalam konteks produk sampingan yang dihasilkan selama proses produksi. Produk sampingan ini dapat memberikan nilai tambah jika dikelola dengan baik, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan relatif kecil. Bab 16. Alokasi biaya, produk gabungan dan produk sampingan. Bab ini membahas bagaimana biaya dialokasikan ke produk gabungan dan produk sampingan yang dihasilkan dari satu proses produksi. Produk gabungan adalah dua atau lebih produk utama yang dihasilkan secara bersamaan dari bahan baku yang sama, seperti minyak mentah yang diproses menjadi bensin dan minyak tanah. Proses ini melibatkan alokasi biaya bersama ke setiap produk berdasarkan metode tertentu. Metode yang digunakan untuk alokasi biaya gabungan meliputi nilai jual relatif, unit fisik, atau nilai jual setelah pemrosesan tambahan. Metode nilai jual relatif mengalokasikan biaya berdasarkan proporsi nilai jual masing-masing produk terhadap total nilai jual. Metode unit fisik menggunakan jumlah unit yang dihasilkan sebagai dasar alokasi. Produk sampingan adalah hasil tambahan dari proses produksi yang memiliki nilai jual tetapi bukan produk utama. Pendekatan untuk produk sampingan mencakup pengurangan biaya produk utama dengan pendapatan dari produk sampingan atau pencatatan nilai jual produk sampingan sebagai pendapatan tambahan. Proses ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana organisasi dapat memaksimalkan nilai dari produk gabungan dan sampingan serta memastikan bahwa semua biaya tercatat dengan akurat untuk pelaporan keuangan. Bab 17. Penentuan biaya proses. Bab ini membahas sistem biaya berbasis proses yang digunakan dalam lingkungan produksi massal, di mana produk yang dihasilkan adalah homogen. Sistem ini berbeda dengan sistem biaya per job yang digunakan untuk produk unik atau proyek khusus. Dalam sistem biaya proses, biaya dihitung untuk setiap departemen atau tahap produksi, bukan untuk produk individu. Biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dicatat pada setiap tahap produksi dan dibagi di antara unit yang diproduksi. Konsep unit ekuivalen diperkenalkan untuk menghitung biaya per unit dalam proses produksi yang belum selesai. Unit ekuivalen adalah ukuran yang digunakan untuk mengonversi pekerjaan yang sedang berlangsung menjadi jumlah unit setara yang sepenuhnya selesai. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menghitung biaya per unit dengan lebih akurat dan mengalokasikan biaya ke produk yang telah selesai dan produk dalam proses. Bab ini juga mencakup pengendalian limbah, pengerjaan ulang, dan kerusakan, yang seringkali menjadi bagian dari proses produksi. Dengan memahami dan mengelola biaya ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Proses ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk mengelola biaya dalam produksi skala besar dan memastikan akurasi dalam pelaporan biaya. Bab 18. Kerusakan, pengerjaan ulang, dan limbah. Bab ini membahas cara mengidentifikasi, mengelola, dan mencatat kerusakan, pengerjaan ulang, dan limbah dalam proses produksi. Kerusakan mengacu pada produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan tidak dapat diperbaiki. Kerusakan ini dapat diklasifikasikan menjadi kerusakan normal,
yang merupakan bagian dari operasi reguler dan sudah diantisipasi, serta kerusakan abnormal yang terjadi di luar perkiraan normal dan menunjukkan inefisiensi. Pengerjaan ulang adalah proses memperbaiki produk yang tidak memenuhi standar agar dapat dijual atau digunakan. Biaya pengerjaan ulang, seperti bahan tambahan atau tenaga kerja, harus dicatat secara terpisah untuk memastikan transparansi biaya. Limbah mengacu pada sisa bahan yang tidak dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Limbah dapat dihasilkan dari operasi normal atau dari kesalahan dalam produksi. Manajemen yang efektif terhadap kerusakan, pengerjaan ulang, dan limbah memungkinkan organisasi untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan profitabilitas. Strategi seperti meningkatkan kontrol kualitas, pelatihan pekerja, dan investasi dalam teknologi produksi yang lebih baik dapat membantu meminimalkan jumlah kerusakan dan limbah. Bab 19. Balance Scorecard, Kualitas, Waktu, dan Teori Kendala atau Theory of Constraints. Bab ini memperluas penggunaan Balance Scorecard dengan memasukkan pengukuran kinerja berbasis kualitas, waktu, dan pengelolaan kendala operasional. Balance Scorecard menjadi alat yang komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi dari berbagai perspektif. Kualitas dievaluasi melalui metrik seperti tingkat kepuasan pelanggan, tingkat produk cacat, dan tingkat keluhan. Fokus pada kualitas bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mengurangi biaya yang terkait dengan pengerjaan ulang atau produk yang rusak. Waktu diukur melalui indikator seperti kecepatan siklus produksi, waktu penyampaian produk, dan kecepatan respons terhadap permintaan pelanggan. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Teori kendala digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan utama dalam sistem produksi atau operasi. Pendekatan ini melibatkan 5 langkah utama: mengidentifikasi kendala, mengeksploitasi kendala untuk memaksimalkan output, menyelaraskan seluruh sistem untuk mendukung kendala, meningkatkan kendala, dan kembali ke langkah pertama jika kendala baru ditemukan. Dengan mengintegrasikan kualitas, waktu, dan teori kendala, organisasi dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan mencapai keunggulan kompetitif. Bab 20. Manajemen persediaan, just in time, dan metode penentuan biaya yang disederhanakan. Bab ini mengeksplorasi pendekatan manajemen persediaan modern dan metode penentuan biaya yang lebih sederhana. Sistem manajemen persediaan just-in-time atau JIT dirancang untuk meminimalkan persediaan dengan memproduksi barang hanya saat diperlukan. Pendekatan ini mengurangi biaya penyimpanan, risiko kerusakan, dan modal yang terikat dalam persediaan. Untuk mendukung just-in-time, hubungan yang erat dengan pemasok diperlukan agar bahan baku dapat tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Metode penentuan biaya yang disederhanakan, seperti penentuan biaya variabel, digunakan untuk fokus pada biaya yang berubah sesuai dengan volume aktivitas. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana perubahan dalam operasi memengaruhi profitabilitas. Selain itu, metode ini mempermudah analisis biaya dengan menghilangkan kompleksitas yang terkait dengan alokasi biaya overhead. Dengan mengadopsi just-in-time dan metode penentuan biaya yang disederhanakan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan merespons permintaan pelanggan dengan lebih cepat. Bab 21. Anggaran modal dan analisis biaya. Bab ini membahas proses penganggaran modal yang melibatkan evaluasi investasi jangka panjang, seperti pembelian mesin baru, pembangunan fasilitas, atau pengembangan produk baru.
Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi peluang investasi dan dilanjutkan dengan evaluasi kelayakan menggunakan metode seperti Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Payback Period. Net Present Value digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang dihasilkan oleh investasi, dikurangi biaya awalnya. Internal Rate of Return adalah tingkat pengembalian di mana Net Present Value sama dengan 0, memberikan gambaran tentang profitabilitas investasi. Payback Period mengukur waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Analisis biaya digunakan untuk memperkirakan dampak finansial dari berbagai opsi investasi, termasuk biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya peluang. Faktor risiko dan ketidakpastian, seperti fluktuasi pasar atau perubahan regulasi, juga dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, organisasi dapat memprioritaskan investasi yang memberikan nilai terbaik dan mendukung tujuan strategis mereka. Bab 22. Sistem pengendalian manajemen, penentuan harga transfer, dan pertimbangan multinasional. Bab ini membahas sistem pengendalian manajemen yang dirancang untuk memastikan bahwa operasi organisasi sesuai dengan tujuan strategis. Sistem ini melibatkan pengukuran kinerja, pelaporan, dan umpan balik yang digunakan untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan memperbaiki penyimpangan. Penentuan harga transfer, yang merupakan harga yang ditetapkan untuk transaksi antar divisi dalam organisasi yang sama, juga menjadi fokus. Harga transfer dapat didasarkan pada biaya, harga pasar, atau negosiasi antar divisi. Harga transfer yang tepat memastikan bahwa divisi-divisi dalam organisasi bekerja sama dengan cara yang mengoptimalkan keseluruhan kinerja perusahaan, bukan hanya kinerja individu. Bab ini juga membahas tantangan khusus yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, seperti perbedaan regulasi pajak antar negara, fluktuasi mata uang, dan perbedaan budaya dalam pengelolaan kinerja. Pendekatan yang terstruktur memungkinkan perusahaan untuk menghadapi tantangan ini dengan lebih efektif sambil memaksimalkan nilai di pasar global. Bab 23. Pengukuran kinerja, kompensasi, dan pertimbangan multinasional. Bab terakhir menguraikan pentingnya pengukuran kinerja yang efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja melibatkan pemilihan metrik yang relevan dan seimbang antara indikator keuangan dan non-keuangan. Sistem kompensasi dirancang untuk mengaitkan hasil kinerja dengan insentif, mendorong perilaku yang selaras dengan strategi organisasi. Dalam konteks multinasional, pengukuran kinerja menjadi lebih kompleks karena faktor seperti perbedaan mata uang, regulasi lokal, dan standar akuntansi internasional. Selain itu, tantangan budaya dan komunikasi dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan sistem pengukuran kinerja. Organisasi yang sukses mampu merancang sistem pengukuran kinerja dan kompensasi yang adil, transparan, dan fleksibel untuk menghadapi tantangan global. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu dan tim tetapi juga membantu menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Buku Akuntansi Biaya dengan Penekanan Manajerial, oleh Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, dan Madhav V. Rajan, memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana akuntansi biaya digunakan sebagai alat manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, pengendalian operasional, dan evaluasi kinerja. Dengan mengupas konsep dasar hingga aplikasi tingkat lanjut, buku ini menekankan pentingnya informasi biaya dalam membantu organisasi mencapai efisiensi, meningkatkan profitabilitas, dan mempertahankan daya saing. Melalui berbagai pendekatan seperti analisis biaya volume laba, sistem penentuan biaya, balance scorecard, dan teori kendala, buku ini mengintegrasikan teori akuntansi dengan praktik nyata yang relevan di dunia bisnis modern.
Pembahasan tentang strategi seperti pengelolaan persediaan just in time, analisis profitabilitas pelanggan, serta sistem pengukuran kinerja menunjukkan fleksibilitas akuntansi manajemen dalam merespons tantangan bisnis yang kompleks. Keseluruhan isi buku ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang perilaku biaya, alokasi sumber daya, dan penentuan harga untuk mendukung keputusan yang berdampak langsung pada keberhasilan jangka panjang organisasi. Dengan struktur yang sistematis dan ilustrasi praktis, buku ini menjadi panduan penting bagi mahasiswa, praktisi, dan manajer dalam mengaplikasikan akuntansi manajemen untuk menciptakan nilai strategis bagi organisasi mereka.